Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedang Dien. Masih bersama saya Mbah Haroto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Sebagaimana kata Nabi, al-aslamu ilmiun wa amaliyun ya'lu walayutla alai. Islam itu ilmiah, sangat tinggi, tiada tolok bandingnya. Nah, ini juga sesuai dengan bahwasanya Tuhan itu maha mutlak. Jika Tuhan itu maha mutlak, pastinya mutlak itu konkret. Nah, konkret itu pasti ilmiah, karena jalannya konkret itu lewatnya ilmiah. Karena tidak mungkin sesuatu yang pasti itu tidak bisa dirunut atau ada tahapannya. Makanya biasa kami sebut bahwa Tuhan itu maha mutlak. Mutlak itu konkret. Konkret itu pasti ilmiah. Sesuai dengan apa yang kata Nabi, ilmiah wa amaliyah. Ilmiah dan juga bisa dibuktikan. Setelah dibuktikan baru diamaliyahkan. Inilah tingginya agama, ya'lu wala yutla alai, sangat tinggi dan tiada tolok bandingnya. Nah, di zaman sekarang ini hampir semuanya bertuhan itu hanya sebatas syariat saja. Kita lihat saja di sekitar kita, sekeliling kita, semua beramai-ramai, memang benar meramaikan atau meriahkan agamanya, tetapi hampir semuanya pula tidak kenal akan Tuhannya, hanya sebatas ramaikan saja. Padahal mengenal Tuhan itu adalah pondasi awal daripada kita beragama. Jadi apapun agamanya, yang mesti kita kerjakan di dalam rangkaian beribadah dalam suatu agama, itu wajib yang kita kenali adalah Tuhannya. Bukan langsung mengikuti suatu kegiatan atau yang disebut spiritual atau ritual ibadah, tetapi tidak mengenal akan Tuhan yang disembahnya. Nah, yang disampaikan adalah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu bermula kapan kita mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi ibaratnya kita mau bekerja, nah, kita kalau mau bekerja yang mesti kenali kita adalah siapa yang punya kerjaan dulu. Walaupun kita diiming-imingi dengan gaji yang sangat tinggi, luar biasa, sangat besar, sangat gede, tetapi jika kita tidak mengenal siapa yang punya pekerjaan, terus ibaratnya kita ujuk-ujuk ikut terlibat dalam pekerjaannya, kemudian di akhir bulan kita ngantri untuk meminta gaji. Nah, bagaimana kalau kita tidak termasuk dalam karyawan pekerjaan itu? Pilihannya cuma dua, kita tidak dibayar sebagai pekerja, ataupun kita akan dihukum karena sebagai penyusup atau tenaga kerja ilegal.
yang ini melanggar undang-undang. Artinya sia-sia apa yang kita kerjakan dalam kita bekerja. Begitu juga dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, yang wajib kita kenali yaitu siapa Tuhan kita yang sebenarnya Tuhan. Jadi sebelum kita beribadah, mesti kita wajib kenali dulu Tuhannya. Jangan langsung beribadah. Dan ini adalah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama adalah kapan kau bermula mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi ilmunya adalah ilmu ma'rifat. Jadi jangan terkecoh dengan orang ketika akan belajar mengenal akan Tuhan, kemudian ada ada yang menyampaikan, jangan ma'rifat, syariat dulu dipenuhi. Syariat dari mana? Syariat untuk siapa? Orang itu Tuhannya juga kenal. Mau langsung ibadah, mau langsung ke gereja, mau langsung ke pura Hindu atau ke masjid untuk melakukan ibadah, orang Tuhannya aja belum kenal. Kenali dulu Tuhannya. Setelah kenal Tuhannya, baru bersyariat. Syariatnya sesuai dengan apa yang kau peluk agama di dunia ini. Nah, karena kita di tengah-tengah agama Islam, kau ikuti syariatnya agama Islam, tetapi dengan syariat yang bermakrifat, bukan syariat yang merasa kita sendiri sehingga menyalahkan syariat yang lain. Jadi syarat itu buat daripada makrifat. Jadi di sini jangan reker-rekeran atau saling debat tentang syariat. Syariat itu baru kulit. Jadi jangan dikenceng-kenceng. Nah, belajarlah mengenal akan Tuhan terlebih dahulu. Sebagaimana cara mengenal Tuhan itu diawali dengan perintah kita ikuti yang di Al-Quran Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Setelah bertemu dengan wasilah, berjuanglah dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan agar engkau masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi temukan dulu sang pembawa wasilah. Sang pembawa wasilah ini adalah yang dibaliknya ada wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu ibaratnya kata Tuhan itu tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya ada pada manusia pembawanya di dunia ini, yaitu utusannya atau kekasihnya. Jadi belajar agama itu mesti melalui seorang pembawa wasilah. Jadi di balik seorang manusia ini ada tali wasilah yang terhubung dengan Allah yang maha mutlak. Nah, kemudian kita hidup di alam dunia, sedang Tuhan ada di ujung akhirat tertinggi. Dunia itu adalah ruang dan waktu, dimensi yang dibatasi oleh ruang dan waktu, dan juga panca indera, dan juga dipengaruhi oleh hukum fisika. Itu adalah dunia, alam dunia. Sedang alam akhirat adalah alam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan juga tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Nah, sedangkan Allah Ta'ala ada di ujung akhirat tertinggi, maha metafisika. Jadi antara manusia yang berjasmani ini di alam dunia yang kena hukum fisika dengan Tuhannya yang ada di ujung akhirat tertinggi yang dihukum maha metafisika. Dia adalah unlimited, undefinisi, undeskripsi, infinity mutlak, atau dia mengatakan juga laisa kamitslihi syai'un, tidak pernah terlintas dengan bayangan makhluk dan tidak serupa dengan apapun. Itu maha rahasia. Itu kita fix. Tuhan di ujung akhirat tinggi itu maha rahasia, maha metafisika, dia infinity mutlak, undefinisi, undeskripsi, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas dengan bayangan makhluk. Clear. Ini antara alam dunia yang fisika dan alam akhirat yang maha metafisika. Jadi berbeda dimensi. Jika kita menyebutnya Allah Ta'ala, dia di ujung akhirat tertinggi yang maha metafisika. Nah, tetapi
setiap agama itu untuk mengenal Tuhannya itu pasti melalui sang pembawa wasilah, atau dia adalah pembawa nurnya. Jika Allah itu maha nur, maka yang turun daripada Allah adalah nurnya. Ibarat matahari, jika Allah itu matahari, maka yang turun dari matahari adalah sinarnya. Dan sinar ini dikenali di alam dunia melalui media rapat. Jadi kalau kita media rapat tidak ada bisa dikenali melalui, contohnya ada sinar, ada rasa panas, berarti ada sinar matahari, atau ada bayangan di bawah suatu benda yang terkena sinar. Nah, itu adalah media rapat yang ada di alam dunia. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu maha rahasia, maha nur, maka yang turun daripada sisinya adalah nurnya. Yang di An-Nur 35, nurun ala nur yahdilahu linurihi mayasa. Allah Ta'ala mengambil alamnya manusia melalui nurnya, dan nur ini ada pada seorang manusia yang dikehendakinya, utusannya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala. Jadi untuk bisa mengenal Allah Ta'ala mesti wajib melalui sang pembawa wasilah ini, karena di balik seorang manusia ini, di baliknya ada nur yang turun dari Allah Ta'ala, ada tali penghubung. Nah, tentunya seorang pembawa wasilah ini tidak sembarangan, tidak semua orang itu bisa disebut dengan sang pembawa wasilah, atau yang disebut dengan biasa kami adalah link carrier. Nah, sang pembawa channel. Channel itu apa sih? Channel itu frekuensi dan gelombang. Jadi pada sang pembawa wasilah dari sebuah channel itu dibaliknya adalah frekuensi dan gelombang. Frekuensinya adalah di alam akhirat, gelombangnya adalah gelombang mutlak. Karena apa? Tuhan itu ada di alam akhirat, maka frekuensinya alam akhirat. Ibarat kita mau nyetel radio, misalkan pop FM 100 FM, maka kita mesti mencari di frekuensi FM. Kemudian gelombangnya berapa? Gelombangnya 100, berarti kita mesti mencari 100 FM di gelombang FM, barulah akan muncul radio pop FM. Jika kita mencari di AM, gak ketemu. Sama persis, itu ibaratnya sebuah channel. Kita mencari stasiun televisi, yang kita cari adalah channelnya. Sebuah channel ini nomor berapa? Di balik channel itu ada frekuensi dan gelombang. Nah, jika kita tidak menemukan frekuensi dan gelombangnya, frekuensinya adalah alam akhirat, gelombangnya adalah gelombang mutlak yang dibaliknya seorang manusia pembawanya yang ingin disebut wasilah, tidak akan sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Jadi sang pembawa wasilah itu, kita mesti tahu siapa itu sang pembawa wasilah. Tentunya sang pembawa wasilah ini akan menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya dalam mengenal akan Allah Ta'ala atau beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan sang pembawa wasilah. Dan sang pembawa wasilah ini adalah utusannya itu bukan untuk satu golongan, ini untuk semua umat manusia, karena dia adalah utusannya Tuhan yang di ujung akar tinggi. Karena dia sebagai utusan Tuhan yang di ujung akar tinggi, maka dia adalah pasti pembawa rahmat lil alamin. Jadi dia tidak condong kanan, tidak condong kiri. Sang pembawa wasilah ini untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya dalam mengenalkan Tuhannya. Ini untuk semua umat manusia, bukan hanya golongan A, B, C saja. Jadi mohon maaf, bukan untuk orang Islam saja, orang Nasrani saja, Hindu saja, Buddha saja, atau yang lainnya. Ini untuk semua umat manusia. Nah, sang pembawa wasilah ini tentunya akan menghubungkan rohani kita dengan Tuhan yang Maha Ruh melalui beberapa tahapan. Yang terutama yaitu melalui ditanamkanlah nur iman dan nur kitab. Yang ini ada di Asy-Syura 52. Karena untuk
kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu mesti kita masuk dalam keimanannya. Jadi kewajiban beribadah itu setelah kita beriman. Sedangkan iman itu setelah ditanamkan nur iman dan nur kitab, yang itu di Asyura 52, yang bunyinya kurang lebih, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada nur atau ruh Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu nur kitab dan apa itu nur iman. Kemudian kami jadikan nur itu sebagai petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami kehendaki dan menghendakinya. Sesungguhnya ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Nah, jadi orang yang beriman itu adalah orang yang telah mendapatkan nur iman dan nur kitab. Yang ini adalah melalui proses ditanamkanlah nur iman dan nur kitab pada diri setiap umat manusia. Nur iman nur kitab disebut dengan unsur mutlak karena turun daripada yang maha mutlak. Karena manusia itu relatif. Manusia yang relatif dalam menuju Tuhan yang maha mutlak, jalannya cuma satu, yaitu menggandeng dengan unsur mutlak, baru sampai di limit mutlak. Relatif menuju mutlak wajib menggandeng unsur mutlak, baru sampai di limit mutlak. Jadi sampai kapanpun relatif tanpa menggandeng mutlak tidak akan sampai. Karena relatif itu bertolak belakang dengan mutlak. Jadi jalan satu ini wajib menggandeng dengan unsur mutlak, yang itu adalah nur yang turun daripada sisi Tuhan itu sendiri. Nah, penanaman nur iman nur kitab inilah yang mesti didahului dalam kita belajar akan mengenal Allah Ta'ala, yang dalam ilmu ini disebut dengan baiat, sedangkan di agama Nasrani disebut dengan baptis, Hindu Buddha disebut dengan inisiasi. Ini adalah penanaman unsur mutlak agar manusia bisa sampai di limit mutlak, karena jalan cuma itu, mesti menggandeng dengan unsur mutlak. Nah, unsur mutlak ini dapat dari siapa? Dari sang pembawa wasilah, sang pembawa unsur mutlak itu sendiri. Yang ini ada di zamanmu sendiri, bukan di zaman masa lalu atau orang lain, bukan. Karena kita hidup di zaman ini, kita dapatkan di zaman kita ini, bukan di zaman orang lain atau masa lalu. Nah, kemudian setelah kita mendapat unsur mutlak, pastinya ada tahapan lagi yang perlu dikerjakan. Di antaranya yaitu mesti kita melewati alam kematian. Karena tidak mungkin manusia yang masih hidup bisa masuk ke alam akhirat. Itu adalah alam di balik kematian. Nah, wajibnya orang manusia dalam belajar mengenal Allah Ta'ala atau beribadah menuju Allah Ta'ala, tentunya orang ini sudah di alam akhirat melalui yang disebut proses mautu qabla anta mautu, atau mati sebelum mati, atau yang biasa kita sebutkan mati sajroning urip. Nah, ini adalah proses atau fase yang wajib dilalui oleh seseorang atau siapa saja yang dalam proses pengenalan akan Tuhannya. Nah, itu adalah beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita kerjakan di dalam memulai mengenal akan Tuhan terlebih dahulu. Nah, jadi kami sampaikan bahwasanya dalam beragama, sedangkan agama itu adalah bermula akan kenal Tuhan. Jadi bertuhan atau beragama itu mesti melalui ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat dan hakikat itu sebenarnya tidak ada pelajaran kata-kata atau teori, tetapi disampaikan melalui teori itu sebagai ilmu tarekat atau torikoh.
Nah, yang biasa kami sebut dengan metodologi agama. Metodologi agama adalah jalan atau cara yang disertai dengan rukun dan syarat. Jadi jalan ini nggak sembarang jalan, mesti melalui rukun dan syarat. Karena jalan menuju Tuhan itu cuma satu, tidak berlaku banyak jalan menuju Tuhan, tidak. Jalan menuju Tuhan adalah hanya satu, yaitu jalan yang dilewati oleh para nabi dan para rasul. Jika jalanmu sudah seperti sama yang dilalui oleh nabi dan rasul, jalan Tuhan itu pasti benar. Tetapi jika jalanmu dalam menuju Tuhan tidak seperti jalannya para nabi dan para rasul, itu perlu dipertanyakan atau mesti diperbaiki. Nah, itulah tingginya ilmu Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, hanya akan menunjukkan jalannya, caranya, kendaraannya, adaptasinya dalam mengenal akan Tuhannya. Itu dahulu yang perlu kita kerjakan. Baru setelah mengenal akan Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan, barulah kita beribadah, menyembah sesuai dengan apa yang kau pelajari di lingkunganmu sebagai umat yang terlahir di tengah-tengah agamamu. Jika kau terlahir di tengah-tengah agama Islam, maka kau memakai syariatnya agama Islam. Jika kau berada di tengah-tengah agama Nasrani, kau bersyariat dengan agama Nasrani. Yang penting adalah ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang ada di ujung maha tertinggi. Nah, itu dia. Yang terpenting itu. Kalau tidak ada yang namanya Nabi Muhammad itu menyalahkan rasul sebelumnya, atau Rasul Isa menyalahkan rasul sebelumnya, atau saling antar rasul itu saling memusuhi, tidak ada. Jalannya rasul dan para nabi itu sama, makanya tidak ada yang namanya rasul itu saling berkontradiksi, pasti saling memperbaiki, dan saling membenarkan. Nah, begitulah tingginya ilmu. Jadi Islam itu ternyata bukan sekedar merek. Islam itu adalah sebuah sistem dalam beribadah agar kita mengenal Tuhannya terlebih dahulu. Setelah mengenal Tuhan, barulah kita bisa beribadah. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Jadi dalam kita beribadah, yang perlu utama itu sebenarnya ilmu tentang mengenal Tuhan terlebih dahulu. Awaludin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah kapan bermula kita mengenal Tuhan, dan akhirnya pun mengenal akan Tuhan itu sendiri. Sehingga kembali dengan ilaihi roji'un, kembali ke Tuhannya. Jika kita tidak mengenal Tuhannya, mau kembali kemana orang kita mengenal Tuhan? Tidak melampaui alam dunia ke alam akhirat saja, tidak bisa kita kembali roh kita ke alam akhirat jika tidak melalui metodologi. Tidak mungkin bisa. Jadi walaupun roh kita itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, tetapi jika tidak pernah kita mengupgrade terlebih dahulu atau membangunkan rohani kita melalui sebuah proses dalam berketuhanan yang mengenal Allah Ta'ala, maka sampai kapanpun roh kita akan tertidur atau terpaus, terhenti, karena tertutup oleh hijab-hijab akal jasmania pengetahuan kita. Jadi untuk belajar mengenal Tuhan itu yang pertama kali kita kerjakan adalah mencari sang pembawa wasilah yang di zaman ini disebut dengan al-ulama warasatul anbiya wal amri minkum. Dia adalah waliya mursyidah di zaman kita sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi hanya seorang rasul utusan di setiap zaman. Carilah seorang utusan itu yang di zaman ini disebut dengan waliya mursyidah. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khawarij Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid, salam kerukunan umat beragama, ilahi anta maksudi wa ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.